Ada Kang Atep sama Kang Tantan nih. Di SMPN 1 Kiarap Bedes lagi gelar karya siswa. Ini menjadi guru inspirasi. Hari ini datang ke sini dan mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak kita di Kiarap Bedes. Ya, tepuk tangan ada Kang Atep nih. Hebat nun, Kang. Saling dipayun. Sampai-sampai. Kang sehat? Alhamdulillah. Kang. Waduh, Wilujeng Sumbing. Hebat. Alhamdulillah nyangka yang Atep di dia. Iya. Keren. Di mahasiswa. Ini nuju ieu ningalian karya-karya barudak. Ya. Karya anak-anak. Karya anak-anak. Itu mulai dari pupuk alami, pupuk organik, makanan olahan dari ini buah-buahan sekitar ini diolah. Ini ada Kang Atep sama Kang Tantan, pemain Persib dulu. Akhirnya ngelatih. Ya, sebagian ada yang ngelatih. Ada yang ngelatih. Sebagian ada yang ya masih mencari jati diri. Hebat. Berhenti itu tahun berapa dulu Kang Atep tuh ya? Abdi keluar di Persib 2018. 2018. Ya. Kang Tantan 17. udah gantung sepatu. Iya, pas saudara. 2018. 17. 2017. Terakhir di Persib. Terakhir PSKC cuman PSKC. nggak berlanjut. Kan karena keburu ada Covid. Ada Kang Atep sama Kang Tantan nih. Di SMPN 1 Kiarap Bedes lagi gelar karya siswa. Ini menjadi guru inspirasi. Hari ini datang ke sini dan mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak kita di Kiarap Bedes. Ya, tepuk tangan ada Kang Atep nih. Hebat nun, Kang. Saling dipayun. So dipayun abdi ujung nguriling heula. Bade ngiring hayu nguriling. Baik atau lihat lah. Lihat sok atuh, mangga. Siap. Sok, mangga. Iya, ini keren sekolahnya. Ngedatangin Kang Atep segala tuh sama Kang Tantan. Ada Atep. Ya, kalau bicara karir, saya memulai karir profesional itu di usia 23 tahun. Yang pertama di Persija, yang kedua di Persib. Itu karir profesional saya. Walaupun tentu saya ngerintis dari SD ya. Dari SD saya sudah menggeluti sepak bola karena awalnya dari hobi. Karena waktu itu saya ngerasa bahwa kalau saya berada di kampung, saya asli orang Cianjur. Kalau saya hanya berada di Cianjur, itu akan sulit. Perlu wadah untuk pengembangan. Makanya saya beranikan diri untuk bicara ke orang tua bahwa saya mau masuk SSB. Kalau dulu di kampung belum ada SSB. Kalau sekarang di Purwakarta udah banyak. ASAD udah ada Pak ya. ASAD, Akademi Persib juga udah ada. Itu menjadi sebuah wadah yang baik untuk adik-adik nih. Untuk adik-adik yang hobi, yang cinta, yang memiliki mimpi ingin menjadi pemain bola profesional, bisa masuk ke sana. Dan waktu itu saya SMP sebenarnya. Kalau dibilang udah telat juga. Bagusnya sih dari usia SD itu udah masuk gitu.
sehingga kita mendapat edukasi yang baik di sepak bola, bagaimana passing yang baik, bagaimana shooting yang baik, dribbling yang baik. Tetapi waktu itu saya tidak merasa bahwa tidak ada kata terlambat sih ya, sehingga usia SMP saya baru masuk di SSB Uni di Bandung. Dari situ saya memulai bagaimana saya berjuang sehingga saya bisa masuk ke Persib Junior, masuk ke Timnas usia 18 tahun, masuk ke Timnas usia 20 tahun, masuk ke Timnas usia 23 tahun, masuk Timnas senior dan masuk Persija dan Persib. Mungkin itu singkatnya perjalanan karir saya sih. Kalau saya hobi main bola itu dari kelas 4 SD. Ya, mulai hobi sepak bola di kelas 4 SD, mulai profesional di 2022. Itu juga saya muter-muter Indonesia. Ya, pertama saya mulai profesional 2022 itu di Lampung Tengah, kembali lagi ke Persikap, dari Persikap pergi lagi ke Jawa Timur, Persibo, Bojonegoro, balik lagi ke Persikap, dari Persikap Persitara Sriwijaya, baru ke Persib, udah ke Persib Batavia, tapi itu bukan Batavia Bandung United, itu adanya Persib juga sih. Terus terakhir sebelum Covid itu di PSKC. Iya, cuman itu. Untuk Kang Atep dan Kang Pan ini di perjalanannya kan, untuk Kang Atep sendiri kan pernah di Persija itu ya. Dan untuk sebelum ke Persib ya, kemudian Kang Tatan sendiri sebelum ke Persib Bandung itu ke Sriwijaya dulu ya. Nah, bagaimana sih awal mulanya akang-akang ini bisa bisa gabung ke Persib Bandung gitu? Apa ada cerita tersendiri gitu? Mau Kang Tatan atau Kang Atep mah enggak? Ya, tentu pasti ada cerita ya. Ya kalau diceritain sebenarnya panjang. Gini, kita sebagai seorang Cianjur, ya mungkin sama lah dengan Purwakarta, kita kabupaten yang perhatian terhadap sepak bolanya atau prestasi sepak bolanya tidak sebagus Persib Bandung gitu. Pasti setiap individu, para pemain, generasi ataupun potensi-potensi yang ada di daerah ini pasti sekali ingin bermain di Persib Bandung. Karena itu menjadi barometernya ya. Nah waktu itu saya memang ada kesempatan masuk timnas usia 18 tahun. Karena untuk masuk ke Persib Bandung itu sangat sulit karena kriterianya banyak sekali gitu. Selain kita harus mainnya bagus, kita juga harus mentalnya kuat karena kita tahu bobotohnya tekanannya begitu besar gitu. Jadi kurang-kurangnya kalau siapa kita atau mentalnya nggak kuat, ya kita malah akan selesai gitu. Nah waktu itu saya masuk tim usia 18 tahun, kebetulan saya banyak di Jakarta. Nah adalah beberapa kali uji coba antara timnas dengan Persija. Ya mungkin ada talent squad-nya lah, ada talent squad-nya, sehingga waktu itu ada salah satu talent squad menelepon saya, mau gak kira-kira masuk Persija gitu. Walaupun berat hati karena waduh, satu sisi saya cita-citanya ingin bermain di Persib. Impian besar saya adalah main di Persib. Kalau saya masuk Persija, ini akan menjadi cerita lain kan gitu. Tetapi ini akan menjadi batu loncatan buat saya ke depan kalau saya bisa berprestasi gitu. Nah alhamdulillah waktu itu saya ambil tawaran dari Persija. Walaupun tahun pertama saya kena skorsing dari tim nasional, saya nggak boleh main, tapi saya terus berlatih karena ini kesempatan saya gitu. Karena kalau di tim besar pasti nanti Persib akan melirik. Nah sehingga saya manfaatkan kesempatan itu. Selama 3 tahun saya benar-benar manfaatkan sampai akhirnya saya bolak-balik timnas senior, di Persija juga tidak tergantikan. Mulailah Persib ngelirik. Nah ketika balik ke Persib otomatis harganya pun semakin mahal. Tapi kalau saya langsung terima Persib dari awal, ya mungkin harganya bisa murah kan gitu. Nah itulah ya mungkin kesempatan saya karena saya berada di Persija, saya berada di timnas sehingga dekat ke Persija, dan menurut saya
ini adalah keputusan terbaik. Keputusan terbaik pada akhirnya kan saya juga balik tetap ke Persib, tetap bawa juara, berkontribusi besar, dan itu cita-cita saya ketika saya masih bermimpi ingin jadi pemain Persib gitu. Jadi buat adik-adik nih, buat adik-adik yang hobi ataupun sedang menggeluti olahraga apapun, ketika ada kesempatan yang baik, diambil. Jadi jangan terus berharap pengen satu aja itu. Ketika ada peluang-peluang lain menguntungkan, ya itu bisa jadi opsi ya. Opsi pada akhirnya nanti kita kembali value kita akan semakin mahal. Ya, kalau saya masuk ke Persib sebenarnya dari zaman Persikab ya. Setiap musim itu, setiap tahun itu saya ditawarin ke Persib. Cuma saya ngobrol-ngobrol sama senior-senior, emang apa yang dikatakan Kang Atep itu emang benar gitu. Tekanannya. Jadi saya nanya, kata senior, kamu jadi ke Persib? Jadi ya, insya Allah gitu. Ya kalau emang jadi ke Persib kamu harus siap segalanya gitu. Ya tadi apa yang dikatakan Kang Atep itu tekanannya, persaingannya atau apanya emang benar-benar luar biasa gitu. Jadi kalau di sepak bola itu mah, kalau pemain bola itu, kalau kita belum ke Persib, belum jadi pemain bola teh. Iya. Nah, setiap tahun pada akhirnya saya mau ngontak ke Persib, saya mau ke Persib, tapi saya tidak boleh bawa teman. Nah, akhirnya saya ke Sriwijaya dulu. Nah, kalau dari Sriwijaya saya ditelepon sama Persib, Kang Nentan, udahlah sekarang mau ke Bandung katanya. Ya udahlah ke Bandung. Nah, di samping itu sebelum perjalanan di Sriwijaya saya pernah ditawarin juga ke Persija gitu. Ya, cuman kata keluarga udahlah daripada ke Persija mending pemain bola cina gitu. Ya pada akhirnya saya nggak nerima tawaran dari Persija gitu. Akhirnya saya ke Sriwijaya, udah di Sriwijaya baru ke Persib. Nah di Persib baru gabung sama Kang Atep, sama siapa lagi lah banyak ya. Alhamdulillah 2013-2014 Persib juara gitu. Jadi pertama saya ke Persib langsung bawa juara, alhamdulillah. Tepuk tangannya mana dong? Nah, yang saya penasaran lagi ini ya, agak-agak gimana ya, tentang sepak bola, tapi Kang Atep ini identik dengan orang-orang tuh manggilnya Lord Atep katanya gitu, dan Kang Tantan ini yang saya tahu dipanggilnya Kujang Lembang cenah ya. Nah itu gimana ceritanya kok bisa dipanggil Lord Atep dan Kujang Lembang gitu? Ya sebenarnya saya juga tidak tahu ya, tidak tahu sebenarnya yang memberikan sebuah nama itu adalah supporter. Saya kalau nggak salah dapat julukan itu 2015 sebagai Lord Atep. Awalnya sih tentu terbebani tapi ya mungkin saya juga bisa menjaga performa saya sehingga itu melekat sampai saya keluar dari Persib. Ya memang tidak semua pemain dapat kesempatan ataupun dapat julukan seperti itu. Seperti Kang Tantan dapat julukan sebagai Kujang Lembang, saya sebagai Lord Atep. Dan banyak pemain yang lebih lama tidak dapat julukan gitu. Itu mungkin sebuah penghargaan, apresiasi dari supporter atas dedikasi dan kontribusinya terhadap sebuah tim, yaitu Persib Bandung. Kang Tantan. Iya, saya juga sebenarnya nggak tahu ya, karena di Persikab juga dapat julukan si Bison gitu. Ya, jadi main bolanya nyuruh duit terus gitu. Iya. Nah, pas di Persib, saya juga nggak tahu kan sekarang pas lihat-lihat Instagram gitu, jadi si Kujang Lembang nggak tahu siapa sampai sekarang juga saya nggak tahu. Mungkin ya sama kayak Kang Atep, mungkin penghargaan atau julukan buat saya sendiri gitu. Kang Tantan sebenarnya banyak. Bison juga, robot juga. Oh iya, robot Kujang ya. Lembang juga. Ya banyak. Kalau robot itu kuat, identiknya kuat. Kuat, ya. Iya. Cuman Sampai sekarang juga kuat ya Kang ya? sampai sekarang kuat. Tiap hari muter aja terus. Ya mungkin itu bakat alam juga sih. Iya, bakat alam juga. Karena saya sebelum menjadi pemain profesional, saya ternak sapi dulu. Wah luar biasa. Iya. Kalian juga jangan malu untuk ini. Jangan ya. Tantan aja dulu katanya ternak sapi tuh.
kalian berengangon naon oge sok we tingali hasilna ayeuna ada di depan kalian seorang legenda Persib Bandung. Jadi gini, jangan kita merasa malu, jangan kita merasa minder. Saya dengan Kak Tantan bukan dari orang yang berada gitu. Kita orang yang ya alhamdulillah cukup lah. Kang Tantan dari Lembang, dia dulu sebagai apa tuh? Peternak sapi. Saya di Cianjur dulu sebagai apa tuh? Ojek perahu dayung. Karena saya di Janghari kan, Janghari itu ada danau yang nyambung ke Purwakarta. Saya yang nganterin dari daratan ke kolam yang mau mancing. Jadi memang kita ya dari orang yang sederhana tetapi memiliki mimpi, memiliki kemampuan sehingga alhamdulillah bisa menjadi sekarang. Nah, buat adik-adik nih walaupun adik-adik nih di pertanian ataupun ya sama kayak kita, jangan pernah merasa wah saya nggak mungkin nih jadi seorang pemain, wah saya nggak mungkin nih jadi masuk timnas. Semuanya punya kesempatan, tinggal bagaimana kita punya kemauan atau enggak, kita punya mimpi untuk meraih ini apa enggak. Jadi jangan kita dari kampung nggak mungkin bisa bersaing, jangan seperti itu. Semua kesempatan sama ya. Yang penting berusaha dulu, berdoa. Masalah hasil kita udah punya Allah. Sudah ada rencananya, udah kita berencana, Tuhan yang menentukan ya Kang ya. Semuanya proses sebenarnya ya. Jangan pengen urang mah hayang ayeuna jadi timnas nage heula tingali nu dipayun oge prosesnya. Jangan dilihat sekarang. Evan Dimas gajinya bisa miliaran. Beckham, Febri, semuanya dari bawah gitu. Yang mungkin dia belum menceritakan perjuangannya seperti apa. Mungkin lebih berat dari kita, mungkin ya. Mungkin juga lebih mudah dari kita. Tetapi semua pemain yang ada di tim nasional, semua pemain yang ada di profesional, pasti semuanya orang biasa dan orang dari bawah. Jadi Purwakarta juga pernah mencetak Eka Ramdhani, ada Sahar Ginanjar juga. Eka Ramdhani pernah menjadi sebuah ikon di Persib Bandung, pernah menjadi pemain timnas. Nah, ini harus ada generasi yang berkelanjutan. Adik-adik di sini nih yang harus mengikuti bagaimana Eka bisa menjadi seorang pemain yang diidolakan oleh warga masyarakat Jawa Barat. Saya pernah satu kali, karena saya hobinya main layangan. Saya main layangan, saya kumpulin tuh layangan gitu. Nah, pagi-pagi saya malah main layangan daripada latihan. Pulang ke rumah layangannya dibakar. Begitupun kalau saya main, pernah saya jatuh dari sepeda, karena main sepeda, kaki saya terkilir. Saya bukannya diobatin, malah dimarah-marahin habis-habisan karena mungkin saking sayangnya. Karena saya juga saking takutnya, dengan kondisi tangan saya diikat, saya langsung datang ke lapangan, saya langsung latihan. Dilihatin tuh sama bapak saya, itulah didikannya, sehingga mental saya lebih teruji ketika saya masuk SSB dan saya masuk ke tim seperti Persib dan Persija. Akhirnya jadilah sosok Kang Atep yang seperti ini ya. Kuis yang bisa jawab 2 pertanyaan 100.000. Siapa saja boleh. Siapa yang mau ke depan? Sok. Yang mau jawab pertanyaan 100.000. 100.000 loh. Masa nggak mau 100.000? Sini. Ke depan aja, suruh ke depan. Siapa yang berani? Siapa? Ayo, berani. Sini. Gitu atuh. Dia. Kelas Sabaraya. Kelas 7, orang mana? Orang Ciracas. Iya, kelas Sabaraha. Kelas? Iya, Sanamina. Kang Tantan. Saya. Nah, pakai mikna ta. Pakai. Iya, Sanamina. Kang Tantan. Nomor punggungna di Persib sabaraha? 82. Iya, Kang Saha. Kang Atep. Nomor punggungna di Persib nomor sabaraha? 7. Ini pertanyaan anak kakak mulai. Dia. Nuka hiji pertanyaan. Kayak kamu sebelah sana, nanti ini dulu, sini. Atep
sebelum di Persib main di mana? Ya, kan itu. Iya. Atep kan main di Persib. Nah, sebelum di Persib mainnya di klub mana? Persija. Benar, hiji. Hobi Atep naon? Hobi Atep leutik hobina nan hobina. Benar. Ya. Juara dunia saha kamari? Argentina. Benar. Pinter ya. Berarti penggemar bola ya. Rasa bola. Jadi pelatih Persib ayeuna saha? Luis Milla. Pinter. Berarti sekolah lajo ya. Bola rasa bolanya. Kadia. Kelas 7. Tantan. Kerletik sok naon? Sepedahan. Bener. Tentu lain sepedahan. Tadi sok naon tadi? Ngarit. Sok naon? Ngarit naon? Jukut. Berarti Tantan anu tadi dicaritakeun ku bapak sok kana motor kikieuan lain. Mawa arit eta ya kan? Hah? Lain ngarit keur naon ya? Mawa arit keur naon? Jukutna keur naon? Lain banyak sape melaweng wae tuh dah ya. Tantan julukanna naon Tantan tadi disebutkan ku ieu naon julukanana naon so disebut naon naon Mbek Lemang naon Kujang Lembang bener. Benar. Tantan sebutkan hiji klub Tantan selain di Persib main di mana wae loba eta mah. So di mana wae? Benar Sriwijaya. Kelas sabaraha? Kelas 7B. Ya, cepet. Lumayan. Sok main bola tara? Hayang jadi pemain bola teh juga kieu. Sok latihan bola tara? Tara. Oh, ayeuna mah geus tara. Mana sok main bola tara? Masuk latihan. Tara. Kenapa yang jadi pemain bola? Ya, oke ya, terima kasih semuanya. Ini kita kedatangan Kang Tantan sama Kang Atep. 2 legenda Persib yang hari ini datang ke SMPN 1 Kiara Pedes bersama kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.